Ini adalah rahasia lokasi tepat zona sensitif pada wanita. Kalau kita kasih titik-titik rangsangan di sana, dijamin wanitanya cepat kejar-kejar juga klimaks sampai puas. Sayangnya banyak pria yang nggak tahu lokasi-lokasi ini. Padahal dengan kita memahami zona sensitif untuk memberikan rangsangan, ini akan sangat membantu kenikmatan berhubungan seksual bagi istri kita. Harapannya setelah selesai menonton video ini, kalian bisa langsung segera praktek ke istri masing-masing dan membuat istri kalian menjadi puas juga harmonis di ranjang. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja ya, kita akan membahas tips and tricks untuk mengenal zona sensitif titik rangsangan pada wanita. Pertama, kita harus memahami ya, apa sih yang dimaksud dengan zona sensitif pada wanita. Jadi kita harus paham ya, di dalam tubuh kita ini ada peta-peta yang disebut dengan zona erogen, istilah medisnya. Zona erogen ini merupakan area yang dia sensitif ketika diberikan rangsangan oleh pasangan. Mungkin selama ini kita taunya zona erogen wanita itu ya di payudara dan juga di daerah kemaluannya aja sekitar vagina. Tetapi jangan salah loh, zona erogen itu sebetulnya bukan hanya terbatas di daerah kelamin dan payudara wanita. Melainkan dia tersebar luas mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan kita bisa memahami titik-titik mana aja yang bisa sensitif diberikan rangsangan, ini akan sangat membantu supaya istri kita menjadi mudah terangsang dan harapannya bisa mencapai klimaks dengan maksimal. Kesalahan banyak pria adalah ketika berhubungan seksual, dia cuman fokusnya adalah memainkan di daerah payudara dan kelamin wanita. Bawaannya pengen segera penetrasi, penisnya masuk vagina. Inilah kemudian yang menyebabkan banyak wanita ketika berhubungan seksual, dia nggak ngerasakan orgasme ataupun bahagia. Yang dia rasakan justru adalah nyeri. Karena apa? Karena kita ini para pria itu sering bego ya, nggak memahami apa kebutuhan wanita. Wanita perlu pemanasan yang cukup supaya lubrikasinya maksimal sehingga penetrasinya nyaman. Makanya sangat penting kita tanamkan, ayo ketika berhubungan seksual jangan melulu masalah kelamin dan payudara. Kita berikan juga rangsangan yang cukup di organ tubuh yang lain, khususnya di daerah kulit yang merupakan zona sensitif pada wanita. Dengan kita melakukan rangsangan yang cukup di bagian tubuh tersebut, bukan hanya bisa meningkatkan gairah wanita, tetapi juga bisa meningkatkan bonding dan kedekatan kita dengan pasangan. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ngerasa, kok istri saya merasa nggak dicintai, dia hubungan seksual nggak nyaman, nggak dekat, bisa jadi mungkin penyebabnya kita tidak melakukan teknik ini dengan tepat. Sekarang kita akan langsung belajar ya, kira-kira di mana aja nih lokasi zona sensitif wanita. Untuk mudahnya, kita di sini akan membagi ya tubuh wanita menjadi beberapa area. Pertama itu ada area kepala, kemudian ada bagian dari dada ke atas, lalu bagian perut, dan terakhir itu adalah bagian bawah, mulai dari kelamin hingga kaki. Kita akan membahasnya satu demi satu. Kalau kita bicara yang pertama harus kita lakukan, jangan lupa kita memberikan rangsangan di daerah kepala atas dahulu. Karena apa? Kepala bagian atas wanita tentu itu merupakan bagian yang selalu terbuka ya. Ketika kita melakukan pemanasan, jangan lupa di kepala wanita ini ada bagian-bagian yang sensitif. Contohnya dia di daerah mana aja? Pertama, itu sudah pasti adalah di daerah mulut. Makanya ya banyak wanita yang senang kalau misalnya diciumnya itu lama oleh pasangannya. Namun yang perlu diperhatikan, jangan juga ya kita mulutnya bau rokok, bau nggak sedap, itu malah bikin ilfil. Sangat penting kita menjaga kebersihan mulut supaya saat ciuman itu memberikan kenyamanan pada wanitanya. Nah, selain di daerah mulut, di daerah kepala ini juga ada yang sensitif. Contohnya ada di daerah pipi, pipi kanan, pipi kiri, dan juga di daerah leher. Bahkan ya, di leher belakang ini juga merupakan salah satu zona erogen wanita. Ketika kita berikan pemanasan di sana, kita cium-cium bibirnya, kita sentuh pipinya, daerah lehernya mungkin boleh kita cium juga pelan-pelan. Ini akan sangat membantu supaya wanitanya itu bergairah. Ketika udah bergairahnya cukup, pemanasannya daerah kepala, maka lanjutkan lagi ya, kita explore lagi tuh di bagian bawah. Nah, saran saya kita pelan-pelan, jangan langsung kita ke main payudara. Bagian dari perlahannya ini adalah kita mungkin boleh pasangannya dari awalnya pakai baju, kemudian kita buka pelan-pelan, kita cium lalu dibuka perlahan dan berikan rangsangan di bagian dada atasnya. Adapun bagian atas yang dia merupakan zona erogen itu ada di daerah yang namanya lengan dalam atas. Jadi di lengan dalam atas seorang wanita itu merupakan daerah yang cukup sensitif ketika diberikan rangsangan. Di sana bisa kita lakukan sentuhan-sentuhan manja, itu akan membantu meningkatkan gairah. Kalau di daerah dada sudah pasti ya itu di daerah payudara, terutama di daerah puting payudaranya itu merupakan bagian sensitif. Tetapi pesan saya sekali lagi, jangan hanya berkutat di daerah payudara saja, tetapi explore juga zona-zona erogen yang lain. Selain di daerah dada atas, juga jangan lupa explore di daerah perut. Kalau di perut ini, di bagian depan dan di daerah panggul belakang, ini juga merupakan salah satu zona erogen wanita. Nah, kita bisa explore perlahan-lahan di daerah sana sebelum nanti kita menyentuh bagian daerah kelamin.
kelamin. Harapannya dengan kita meningkatkan tension perlahan-lahan sebelum langsung ke kelamin, ini akan membantu untuk mood wanita lebih stabil dan dia menjadi lebih gairah. Kita sentuh-sentuh dulu tuh perlahan, mungkin di daerah kisaran pusar, lalu panggulnya kita elus-elus pelan. Terakhir baru itu adalah di daerah bagian tungkai bawah. Tentu yang paling utama itu adalah di daerah kelamin wanita. Tetapi jangan salah loh, sebelum kita membahas lebih lanjut di daerah kelamin yang merupakan zona erogen paling sensitif, ada pula loh organ-organ lain di daerah bawah. Contohnya di kisaran bokong ini. Bokong ini merupakan salah satu area yang sensitif pada wanita. Kemudian ada bagian paha dalam. Nah, paha dalam ini biasanya kalau kita rangsang, wanitanya senang. Dan jangan salah, di kisaran daerah anus juga merupakan area sensitif. Cuman jangan juga malah melakukan anal seks ya, karena tidak semua wanita nyaman melakukan anal seks. Hanya saja boleh kita mainkan di kisaran pinggir-pinggirnya. Apalagi di atas anus, penghubung dari anus ke arah vagina, ada yang namanya adalah area perineum. Perineum ini merupakan organ yang sensitif karena banyak serabut sarafnya di sana. Boleh kita mainkan sentuhan pelan-pelan di sana untuk memberikan pemanasan dan rangsangan yang cukup pada wanita. Untuk gampangnya di sini saya bagikan ya, mapping tubuh wanita yang sensitif. Jadi di sini ada gambaran depan dan belakang dari wanita dan di sini ada warnanya juga. Semakin warnanya itu merah terang ke arah kuning, itu semakin sensitif. Contohnya di sini kita lihat ya, di leher depan, leher belakang, kemudian di bibir, bokong, daerah payudara, dan di daerah kelamin itu kuningnya itu sangat kuning terang. Nah, disitulah yang merupakan kuning sensitif. Sementara yang di bagian merah ini cukup sensitif dan bisa kita berikan rangsangan sebagai pemanasan. Kalau warnanya ini gelap, itu menunjukkan sebetulnya dia tidak begitu sensitif terhadap rangsangan. Namun yang harus kita pahami ya, jangan kita terlalu saklek dengan yang saya bagikan tadi. Bisa jadi loh, zona erogen pada wanita, terutama pada pasangan kita, itu berbeda dengan teorinya. Contohnya, ada wanita yang justru dia malah nggak nyaman kalau misalnya disentuh di daerah bokongnya karena dia ngerasa risih. Maka kita jangan ngelakuin itu meskipun secara teori menyebutkan di situ merupakan zona erogen. Lalu kita juga harus memahami ya, cara pemberian rangsangan di daerah kulit tersebut itu ada beberapa mekanisme dan cara. Yang paling gampang tentu adalah dengan kita membelai perlahan dengan tangan kita. Di samping menggunakan tangan kita, juga kita harus berpikir secara kreatif. Jangan cuma tangan aja, ada beberapa wanita yang suka dicium dengan menggunakan mulut. Dan jangan salah, ada pula yang sukanya dijilat. Nah, kita harus menanyakan kira-kira pasangan kita sukanya gimana sih yang diberikan saat rangsangan. Disinilah pentingnya untuk membangun komunikasi dengan pasangan. Tanyakan bagian tubuh mana aja sih yang dia ngerasa nyaman ketika diberikan rangsangan, bagian tubuh mana yang dia tidak nyaman diberikan rangsangan, lalu tanyakan pula dia suka diberikan rangsangannya seperti apa. Apakah hanya disentuh, ditekan, dicium, atau bahkan dijilat. Dengan kita memahami, membangun komunikasi langsung, ini akan sangat membantu memberikan kita gambaran. Jadi kita punya petanya sebelum berperang dan kita bisa memahaminya sehingga bisa membantu kepuasan berhubungan seksual dengan pasangan. Pada prinsipnya jangan lupa bangun komunikasi karena kita para pria nggak akan pernah bisa tahu bagaimana sih isi pikiran wanita. Cara untuk tahu secara pasti itu adalah dengan kita menanyakannya. Kadang wanita itu dia agak malu untuk mengungkapkannya sampai akhirnya kita bisa membangun kenyamanan barulah dia mau mengkomunikasikan. Ingat yang paling paham tubuh wanita tentu adalah wanita itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi seksual di video selanjutnya. Baik, sekarang kita ke yang paling inti dari pembahasan. Gimana caranya memberikan rangsangan dan zona sensitif di daerah kelamin wanita? Karena daerah kelamin ini yang merupakan zona erogen paling hot-hotnya dan paling sensitif. Cuman kalau kita salah memberikan rangsangan, malah wanitanya nggak nyaman. Jadi kita harus paham ya, sebelum kita menyentuh daerah kemaluannya langsung sekitaran vulva dan vagina, jangan lupa kita berikan dulu rangsangan di daerah atasnya. Daerah-daerah perut bawah menuju ke arah kelamin, di situ juga merupakan area sensitif. Kemudian di daerah lipatan paha kita berikan rangsangan pula. Barulah terakhir kita berikan rangsangannya di daerah kelamin. Jangan langsung penetrasi ya saran saya, melainkan gunakan tangan dulu. Tangannya pertama kita sentuh dulu tuh, mungkin di daerah vulva samping. Jadi vulva samping ini juga merupakan area sensitif wanita. Lalu dekat ke dalam sampai akhirnya kita sentuh di daerah klitoris wanita. Buat yang belum tahu ya, klitoris itu merupakan salah satu organ sensitif wanita karena di sana ada kisaran 10.000 persarafan yang menyerabutinya. Jadi ketika kita berikan rangsangan, dijamin wanitanya justru akan keenakan lebih cepat. Bahkan ya sebetulnya secara embriologi atau pembentukan awal manusia, klitoris ini dia sama dengan penis pria asalnya. Kalau pada laki-laki paling sensitif di mana?
di daerah kepala penis. Nah, organ kepala penis yang mirip pada wanita itu namanya adalah klitoris. Dan disitulah yang merupakan zona sensitifnya. Bayangin, kita kalau laki-laki ya, diberikan rangsangannya nggak pernah di daerah kepala penis. Pasti kita nggak akan merasakan kenyamanan. Sama halnya dengan wanita, kalau pengen membantu dia mencapai kepuasan yang lebih cepat, kita berikannya tuh di mana? Kita berikannya adalah di rangsangan klitoris. Hanya saja di daerah klitorisnya ini kita harus pelan-pelan dan sabar. Jadi ya, banyak pria kadang yang gak sabaran ketika memberikan rangsangan di klitoris. Maunya buru-buru, cepet-cepet, kayak dia ngocok di penis. Ini merupakan hal yang keliru. Karena tadi, wanita itu gak suka kalau terlalu buru-buru. Justru kita berikan rangsangannya itu pelan-pelan. Boleh dengan tangan kita berikan sentuhan dikit, kemudian kita lingkarkan. Berikan rangsangan yang nyaman. Jangan lupa kukunya dipotong dulu, karena kalau ada kuku nanti malah melukainya. Kadang ketika wanita itu udah terangsang, biasanya klitorisnya ini agak masuk ke dalam. Tentu kita harus memposisikan tangan kita pula untuk bisa memberikan rangsangan terbaik di daerah klitorisnya. Kita jadi agak tekan dikit, tapi jangan sampai malah menimbulkan nyeri pada wanitanya. Pemberian rangsangan di klitoris tentu paling mudah dengan menggunakan tangan. Tetapi kalau misalnya kalian mau bervariasi, mau memberikan oral seks ke istrinya, ya silahkan saja. Asalkan kalian nyaman dan istri pun nyaman, tidak ada salahnya. Karena jangan salah loh, ternyata banyak wanita justru yang bisa mencapai kepuasan ketika diberikan oral seks oleh suaminya. Laki-laki aja ya, banyak yang senang kalau misalnya diberikan oral oleh istrinya. Sama halnya dengan istri. Kadang mereka itu sebetulnya juga senang diberikan oral oleh suaminya. Cuman kadang suaminya aja yang malas dan egois. Suaminya pengen dilayanin, dioralin. Tetapi dia sendiri nggak pernah mau memberikan oral ke istrinya. Padahal bisa jadi istri kita sebetulnya butuh rangsangan tersebut. Bangun komunikasi. Kalau memang istrinya suka dilakukan oral seks, ya nggak ada masalah. Itu akan sangat membantu untuk dia mencapai kepuasan. Di samping dari klitoris, mungkin kita sering dengar juga ya, ada istilah yang namanya G-spot. G-spot ini sering disebut sebagai zona sensitif wanita. Buat yang belum tahu ya, G-spot itu lokasinya itu adalah di sepertiga dinding atas vagina luar. Jadi nggak perlu tuh penis yang dalam-dalam banget, panjang-panjang banget untuk mencapai G-spot. Kira-kira jaraknya dari bagian luar vagina ke dalam itu hanya 5 cm aja. Dengan kita memberikan rangsangan di sana, boleh dengan jari atau dengan penis, itu akan membantu untuk mencapai kepuasan pada wanita. Karena di daerah zona G-spot tersebut ada juga serabut saraf. Tetapi yang harus kita ketahui, G-spot itu sebetulnya adalah bagian tembusan dari organ klitoris. Jadi klitoris itu yang kelihatan dia cuma kecil aja di luar, namun di dalamnya itu organnya itu cukup luas dan salah satunya dia juga akan terkena rangsangan ketika kita menyentuh di daerah G-spot tersebut. Jadi gak perlu repot-repot penis harus panjang atau kita cari G-spot, ya kita mainkan aja langsung di zona sensitifnya, yaitu adalah di daerah klitoris. Namun kalau kalian ingin memberikan kenyamanan terutama saat penetrasi, gak ada masalah kalau misalnya kalian menyasar di daerah G-spot tersebut. Penelitian menunjukkan ya, wanita yang bisa mencapai orgasme dari penetrasi itu jumlahnya nggak banyak, hanya kisaran antara 20-30%. Sementara mayoritas 70-80% wanita bisa mencapai orgasme dari dengan kita memberikan rangsangan di klitoris. Dengan kita memberikan rangsangan di klitoris yang tepat, dijamin wanitanya bisa mencapai orgasme dan ini banyak yang bisa merasakannya. Berapa lama kita memberikan rangsangan di klitoris? Jawabannya adalah secara data penelitian menunjukkan wanita untuk mencapai orgasme dari rangsangan di klitoris itu membutuhkan waktu kisaran antara 15 menit saat bersama dengan pasangannya. Namun ketika wanita tersebut masturbasi dan memberikan rangsangan di klitoris sendiri, dia bisa mencapai orgasme dengan waktu yang lebih cepat, yaitu adalah kisaran 8 menit. Kenapa wanita saat masturbasi orgasmenya lebih cepat? Karena tadi wanita bisa ngatur sendiri tuh sentuhannya seperti apa, titiknya yang mana yang nyaman. Nah, makanya sangat penting ketika kita memberikan rangsangan pada wanita, terutama di daerah klitoris, jangan lupa para pria untuk melakukan komunikasi. Kira-kira nyamannya seperti apa? Sentuhannya udah enak atau belum? Ritmenya udah enak atau belum? Kecepatannya gimana? Apakah ada rasa nyeri atau nggak nyaman? Bangun komunikasi yang nyaman. Ketika wanita itu udah nyaman dan dia percaya dengan suaminya, disinilah dia akan membantu untuk mencapai orgasme cepat. Bahkan bukan nggak mungkin kalau kita udah pro memahami tubuh wanita dengan kita melakukan komunikasi yang nyaman, orgasme bisa mencapai waktu yang lebih awal dibanding 15 menit tadi. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, kita nggak pernah membangun komunikasi, langsung aja kita kasih rangsangan semena-mena sehendak kita. Bukan nggak mungkin, waktu yang dibutuhkan wanita untuk mencapai orgasme justru menjadi lebih lama, lebih dari 15 menit. Kadang laki-laki malah nggak sabaran, marah-marah. Nah, ini yang membuat wanita nggak nyaman. Pada prinsipnya, ketika kita memberikan rangsangan, berikan rasa nyaman untuk wanita. Jangan malah terburu-buru, biarkan wanita untuk menikmati waktunya. Selama dia butuh untuk itu dan dia suka, nggak ada masalah. Kita laki-laki harus sabar. Jangan kita menjadi laki-laki egois yang maunya buru-buru.
terburu-buru. Karena kadang kita harus paham ya, laki-laki memang untuk mencapai ejakulasi dan orgasme dia lebih cepat. Sementara wanita memang didesain dia agak lebih lama. Dan kita harus memahami dan menghormati perbedaan ini. Baik, itu tadi ya pembahasan mengenai zona sensitif pada wanita. Adapun satu hal juga ya yang harus dipahami, kita sebagai seorang pria untuk bisa membantu wanita puas, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan fungsi seksual. Kalau misalnya ya kita pria mengidap gangguan fungsi ereksi, gairahnya rendah, sudah pasti ini akan menimbulkan kendala saat berhubungan seksual. Makanya kita sebagai seorang pria, kalau misalnya memiliki masalah di tubuh kita, jangan lupa untuk mencari tahu penyebabnya dan mendapatkan terapi yang terbaik sehingga kita bisa memiliki fungsi seksual yang baik. Terkait apa aja nih kira-kira terapi untuk mengobati gangguan fungsi seksual, khususnya penyakit impoten, saya sudah pernah membuat video yang membahas hal ini. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.